Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku Ajeng Septin. Baik, di video kali ini aku mau bahas gambaran umum bagaimana tentang proses pelaksanaan tes CASN, salah satunya ini PPPK. Nanti akan aku bahas dari awal peserta datang sampai dengan selesai tes, sehingga bisa menjadi gambaran umum ya buat teman-teman kira-kira besok tesnya itu seperti apa, supaya nantinya yang sekiranya tidak boleh dibawa, tidak dibawa, dan yang sekiranya wajib dibawa, jangan sampai ketinggalan. Oke, langsung saja simak penjelasannya berikut ini. Hal pertama yang wajib dilakukan peserta adalah ngecek jam tesnya. Jam berapa? Setelah mengetahui jam tesnya, pastikan teman-teman sudah datang ke lokasi tes maksimal 1,5 jam sebelum jam tersebut. Misalnya, dapat jam tes itu jam 1 siang, maka usahakan jam 11:30 teman-teman sudah ada di lokasi, karena nanti sebelum tes itu akan ada banyak proses yang harus dilewati peserta, seperti registrasi, verifikasi, kemudian pengecekan, dan juga penyampaian terkait dengan mekanisme tesnya oleh panitia, sehingga pastikan teman-teman 1,5 jam sudah datang di lokasi tes. Apabila sudah sampai di lokasi tes, silahkan langsung saja masuk ke ruang tesnya. Nanti akan ada tulisan pintu masuk, pintu keluar. Cuma kalau misalkan tidak ada, silahkan tanya ke satpam ataupun panitia yang ada di lokasi. Nah, kalau sudah masuk, silahkan tunggu di ruang tunggu tersebut. Pilih tempat duduk atau kursi yang barisan depan. Supaya apa? Supaya nanti prosesnya teman-teman lebih cepat. Karena untuk segala proses verifikasi dan lain sebagainya itu akan dimulai dari barisan paling depan. Cuma memang biasanya ya, barisan paling depan itu nanti diisi teman-teman yang sedang dalam kondisi tertentu. Seperti misalnya sakit, setelah operasi, atau dalam kondisi hamil. Nah, untuk yang tidak ada dalam kondisi itu, silahkan isi di barisan kedua, 3, dan seterusnya. Nanti akan dikumpulkan di ruang tunggu sampai dengan waktu yang telah ditentukan oleh panitia. Kalau misalkan sudah, nanti akan di briefing terkait dengan bagaimana proses sebelum memasuki ruang tes. Silahkan didengarkan baik-baik. Setelah proses di ruang tunggu ini dan briefing, teman-teman akan diarahkan masuk untuk penitipan barang. Ini buat yang berangkat ke lokasi tes dengan teman atau saudara, bisa menitipkan barangnya pada saudara atau teman tersebut, supaya nanti setelah tes tidak perlu mengantri mengambil barang. Sementara untuk yang berangkat sendiri, silahkan nanti bisa menitipkan barangnya di tempat penitipan itu. Kemudian biasanya nanti juga akan dihimbau oleh panitia untuk memasukkan semua barangnya dalam satu tempat yang sama dan mengeluarkan KTP, kartu ujian, serta pensil. Ya, selain itu, silahkan disimpan di dalam tas, kemudian nanti dititipkan. Dalam penitipan barang itu, teman-teman akan dikasih ID card atau nomor yang gunanya itu untuk mengambil antrian nanti. Setelah penitipan barang, maka teman-teman akan diarahkan oleh panitia untuk masuk ke proses verifikasi. Nah, di sini ada verifikasi wajah, kemudian untuk KTP-nya juga ditunjukkan, dan pencatatan nomor atau PIN ujian untuk membuka soal ujian di komputer. Yang sering terjadi itu apabila teman-teman kemarin mengunggah fotonya itu menggunakan filter atau efek di Gemini atau sebagainya, itu biasanya susah karena tidak sama dengan wajah teman-teman. Begitu juga yang uploadnya itu foto lama, maka dari itu kemarin-kemarin sudah dihimbau untuk mengupload foto terbaru, kemudian yang asli, tidak usah di efek-efek. Tetapi kalau misalkan tidak bisa terdeteksi wajahnya karena mungkin pakai filter atau foto lama, nanti teman-teman diminta untuk foto lagi selagi memang itu orangnya gitu. Kemudian dilakukan cek lagi, setelah bisa nanti teman-teman akan dikasih PIN ujian. Nah, penulisan PIN ujian itu silahkan ditandai antara huruf dan juga angka. Untuk angka bisa di garis bawah, karena kan ada kemiripan ya, misalkan angka 2 dengan Z itu kan mirip, silahkan angka 2-nya di garis bawah untuk membedakan dengan huruf. Nah, di bagian ini jangan sampai salah penulisan ya, kalau misalkan kurang jelas silahkan ditanyakan lagi. Karena apabila salah, teman-teman tuh nggak bisa buka soal ujiannya. Setelah itu, teman-teman akan diarahkan untuk body checking. Body checking ini akan menggunakan metal detector untuk mendeteksi benda-benda logam di tubuh teman-teman, dan juga mengecek pakaian dan juga sepatu teman-teman yang digunakan itu sesuai dengan ketentuan atau tidak. Apabila tidak sesuai dengan ketentuan, nanti
dari panitia itu akan minjemin, atau kalau sepatunya ada yang putih di plaster. Untuk yang pakai ikat pinggang nanti akan ditali pakai rafia, dan untuk yang kemejanya salah atau bawahannya salah nanti akan dipinjemin dari panitia biasanya ya. Cuma untuk jaga-jaga dibaca lagi ketentuannya, jangan sampai salah kostum ke lokasi tes. Selain itu, mengecek barang bawaan yang melekat pada tubuh teman-teman. Untuk yang perempuan ini dilarang menggunakan perhiasan, kemudian ikat pinggang juga tidak, dan untuk yang berhijab sepertinya pentul itu boleh 1. Selain itu, barang cincin, kalung, dan lain sebagainya itu tidak boleh masuk. Setelah lolos di tahap body checking dan juga pengecekan metal detector, nanti teman-teman akan dicap tangannya gitu. Tangannya dicap sebagai tanda bahwa itu peserta. Setelah dicap, teman-teman diminta untuk menunggu di ruang tunggu lagi. Di situ menunggu sampai dengan waktu tesnya sesuai di kartu ujian. Nanti kalau paling 5 menit sebelum waktu tes, teman-teman diminta untuk memasuki ruang ujian. Di situ nanti masih di briefing lagi terkait dengan bagaimana cara membuka soal ujiannya. Nah, kalau sudah sampai di ruang ujian dan sudah briefing, nanti silahkan dilihat komputernya atau laptopnya. Apakah mengalami kendala seperti mati nyala atau gimana atau tidak. Kalau misalkan mengalami kendala, silahkan angkat tangan tanpa bersuara. Jadi langsung angkat tangan, nanti panitia akan nyamperin teman-teman, kemudian diminta untuk ganti komputer atau ganti tempat duduk. Intinya kalau misalkan udah tahu kayak komputer atau laptop di depannya itu mengalami kendala, jangan sungkan-sungkan untuk sampaikan ke panitia supaya diganti tempat duduk atau komputernya. Untuk briefing itu sekitar 10 menit sampai 15 menitan. Silahkan dengarkan baik-baik bagaimana cara untuk membuka soal ujiannya, seperti memasukkan NIK, kemudian memasukkan nomor peserta. Segala proses itu juga harus dilakukan dengan arahan dari yang briefing. Jangan memasukkan sendiri, belum disuruh login, sudah login, jangan. Intinya ikuti semua yang disampaikan oleh panitia yang membriefing teman-teman, termasuk mulainya kapan, memasukkan NIK-nya kapan, begitu. Setelah ada instruksi untuk mengerjakan, silahkan berdoa terlebih dahulu untuk memulai mengerjakan tesnya. Sebisa mungkin disesuaikan dengan waktunya. Kerjakan semua soal karena tidak ada sistem minus ya kali ini. Setelah selesai mengerjakan soal, nanti akan muncul nilainya. Silahkan dicatat di kartu ujian di bagian bawah. Kemudian teman-teman bisa melihat live score yang ada di YouTube BKN. Setelah selesai nih, teman-teman langsung diminta untuk meninggalkan ruangan karena nanti akan disterilisasi untuk tahap selanjutnya. Setelah itu tadi yang titip barang balik lagi ke ruang tunggu yang paling awal untuk mengambil barang satu-satu antri sesuai dengan nomornya. Sementara untuk yang tadi tidak titip barang, maka bisa langsung pulang dengan keluarga. Oke, kiranya begitu gambaran tes CASN, salah satunya PPPK. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di videoku yang selanjutnya.